Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Febriansyah dengan NPM G1D022002. Pada kali ini, saya akan menjelaskan tugas dasar sistem tenaga listrik, yakni mata kuliah dengan dosen pengampu Bapak Insinyur Nopalio Darata, STMT, PhD. Nah, di mana ada 5 problem atau 5 permasalahan soal yang akan saya jelaskan. Pertama, problem pertama yakni menentukan arus pasah di arus A, arus B, dan arus C, dan juga arus netralnya. Nah, terhadap 3 pasah yang terhubung secara seimbang. Nah, yang terdapat pada gambar 2.17. Adapun jawaban yang saya sajikan adalah yang pertama kita menentukan dulu eh, arusnya tadi. Nah, di mana tegangan AN itu sebesar 100 sudut derajat, kemudian VBN-nya minus 120 derajat, PSN-nya 120 derajat. Kemudian ada penerumus arus itu adalah arus sama dengan tegangan dibagi impedansi. Nah, adapun arus pada A itu PAN dibagi impedansi A sama dengan 100 sudut 0 derajat ditambah 1 ditambah impedansi 3, di mana hasil yang dihasilkan menggunakan kalkulator itu sebesar 10 minus imajiner 30 ampere. Kemudian arus pada B itu adalah PBN dibagi impedansi impedansi B sama dengan 100 minus 120 derajat dibagi 1 ditambah imajiner 3. Nah, apa hasil yang didapatkan itu adalah minus 30,974 ditambah imajiner 6,33 ampere. Begitupun di arus C. Itu adalah 120 derajat dibagi 0,8 ditambah 0,8 ditambah imajiner 2,4. Hasil dari imajiner ini itu adalah hasil dari sudut yang terdapat uh, pada tegangan ini. Nah, adapun hasil yang disajikan adalah 15,36 ditambah imajiner 3,08 ampere. Maksud saya imajiner 31,08 ampere. Nah, adapun arus netralnya itu adalah di mana arus A ditambah arus B ditambah arus C. Ini 5,61 di minus imajiner 7,4 ampere atau 9,294 dengan sudut minus 52,87 derajat ampere. Baik, selanjutnya ke nomor 2, yakni soalnya adalah menghitungkan terdapat 3 fase dengan tegangan 440 volt. Nah, di sini diminta untuk menentukan arus daya semu yang dikonsumsi oleh beban pada soal ini. Nah, adapun soal beban yang ditampilkan itu adalah ini dengan arus A, arus netral itu kembali ke netral, kemudian arus C dan arus B. Jawabannya adalah di mana SA sama dengan PAN dikali arus kali A. Ini didapatkan tadi 100 derajat dikali 31,62 dengan sudut 71,56 derajat. Dapat dihasilkan 3,102 sudut 71,56 derajat PA atau 1017 ditambah
imajiner 2999,64. Begitupun dengan sumber eh, arus semu pada arus B, yakni PBN dikali arus B sama dengan 100 sudut minus 120 derajat dikali 31,62, kemudian dengan sudut 191,56 derajat. Nah, ini hasilnya. Kemudian arus semu pada eh, arus C, yakni PCN dikali I atau arus pada C, di mana 100 sudut 120 derajat dikali 34,62 dengan sudut minus 63 derajat. Kemudian arus semu totalnya itu adalah arus semu A ditambah arus semu B ditambah arus semu C. Didapati hasil sebagai berikut. Lanjut ke soal nomor 3. Di soal nomor 3 ini adalah para motor induksi 60 HP dengan 3 pasang 440 volt beroperasi pada 0,75 PV tertinggal. Temukan daya aktif, reaktif, daya nyata yang dikonsumsi per phase. Ditemukan nilai R dan juga imajiner X-nya jika motor yang dimodelkan seperti yang ditunjukkan pada gambar 18. Lebih jelasnya gambar ini. Nah, ini ada hambatan, kemudian ada imajiner X-nya, begitupun di bawahnya. Nah, adapun hasilnya adalah kalau kita ketahui daya aktifnya itu sebesar 60 HP dikali 746 watt per HP sama dengan 44,760 watt. Di mana cos theta-nya sama dengan 0,75, di mana cos cos arcus tangennya itu sebesar 0,75 sebesar 41,40 derajat. Kemudian kita hitung dulu, yakni tadi diminta adalah daya aktif, daya reaktif, dan nyatanya. Di mana S sama dengan 44, nilai ini 760 dibagi 0,75 itu adalah arcos tangen tadi, sama dengan 59.640 VA. Kemudian menghitung Q-nya, di mana S dikali sin Q sama dengan 59,680 sin 41,40 derajat, di mana dihasilkan 39,388,8 PAR. Kemudian S sama dengan V dikali I. Harusnya adalah S dibagi P itu sebesar 596,80 VA. Ini dibagi 440. 440 ini adalah tegangan yang dihasilkan tadi. Itu sebesar 135,6 ampere. R-nya V sama dengan arus kuadrat sama dengan 44,760 dibagi 135,6 kuadrat sama dengan 2,43 ohm. Nah, ini adalah X-nya atau reaktansinya. Itu Q sama dengan I kuadrat 39,388,8 dibagi 135,6 kuadrat. Nah, ini adalah rumus untuk menghitung daya setiap pasnya. Pertama daya aktif tadi, kemudian ini daya reaktif dengan hasilnya 13,129,6 VAR. Begitupun soal nomor 4, yakni permasalahannya adalah mengulangi soal di nomor 3 jika efisiensinya 85%. Nah, hasilnya adalah kita perlu ketahui efisiensinya tadi itu adalah 85%. Rumus efisiensi adalah PR bagi PS 85% sama dengan 44.760 per bagi PS. Di mana PS-nya adalah 44.760 dibagi 85% itu sebesar 52,658,8 watt.
dengan daya semuanya adalah daya aktif bagi VV itu 52,58 dibagi 0,75. 0,75 itu tadi adalah arkos tangannya. Kemudian hasilnya adalah 70,212 PA. Kemudian daya reaktifnya adalah daya semu dikali sin flux sama dengan 70,212 PA sin 41,40 derajat dan hasilnya 46,43 PR. Nah, begitupun dengan arusnya 70,212 PA dibagi 440 sama dengan 159,57 ampere. Nah, ini adalah daya aktif tiap pasanya. Rumusnya sama dengan rumus di nomor 3 tadi. Selanjutnya kita di persoalan nomor 5. Sama dengan nomor 4, yakni mengulangi soal nomor 4 jika PP-nya itu tertinggal 0,7. Nah, seperti kita tahu tadi, efisiensinya itu tadi adalah 85%, di mana PR bagi PS 85% sama dengan 44,760 dibagi PS sama dengan 44,760 dibagi 85% sebesar 52.658,8 watt. Dengan cost flux-nya itu adalah 0,7. Ini adalah tertinggal tadi. Flux-nya adalah apus tangan 0,75. 45,57 derajat. Daya semuanya adalah daya aktif dibagi PF sama dengan 52,658,0,7 sama dengan 75,226,8 VA. Dimana rumus dari semuanya adalah P dikali arus. Arusnya adalah S per P. Nah, ini hasilnya. Dan untuk menghitung R-nya juga daya dibagi I kuadrat. Biasanya 1,8 ampere. Kemudian untuk reaktansinya adalah Q dibagi I kuadrat 53,719,9 dibagi 170,9 kuadrat. Hasilnya 1,84 ohm. Nah, ini sama tadi rumus untuk daya aktif tiap fasa, daya reaktif tiap fasa, dan daya semu di tiap fasanya. Baik, itu saja penjelasan saya mengenai problem pada 5 buah soal yang disajikan di mata kuliah dasar sistem tenaga listrik. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya.